0, -1, -2. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Selamat pagi, siang, petang, dan malam Bapak Ibu Mande Kasadonyo dari Mande Pinang Mancanegara. Selamat malam dari Indonesia. Merdeka. Mungkin Mande Kasadonyo bisa merdeka. Oke, Mane-Mane, mungkin ini malam yang sangat spesial juga di penghujung Agustus. Kita masih diberikan kesempatan untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Izin buka dengan pantun dulu ya, Mane-Mane. Ini kayaknya harus nih dibuka dengan pantun, biar makin semangat. Oke, siap ya Mane-Mane ya? Tolong dicakep atau ditanggapi. Bumi Nusantara, betapa indahnya. Kekayaan alam, anugerah Tuhan. 17 Agustus, Hari Merdeka. Lanjutkan perjuangan demi kesejahteraan. Satu lagi, Sang Saka Merah Putih berkibar, tampak indah melambai-lambai. Semangat juang kami terus berkobar, agar Indonesia makmur tergapai. Bismillahirrahmanirrahim. Yeay. Selamat datang Harus Bapak diomongin Ibu. cakep gitu ya. Ya harusnya ada yang ngomong cakep dari Pak Denny ya. Iya. Terima kasih ini udah gabung. Kita izin memulai mengawali tadi dengan Pak Denny dibuka, dan terima kasih Pak Denny sudah bergabung. Baru saja dibuka sebenarnya Pak, dan tentunya juga kami mengucapkan seluruh Made Minang Mancanegara dan juga para peserta yang hadir malam hari ini, selamat datang di acara kita. Dan pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan juga karunia-Nya kepada kita bersama. Di penghujung Agustus kita masih bisa memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 secara virtual dari seluruh dunia. Dan juga tak lupa salawat beriring salam kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat penasihat Made Minang Mancanegara Bapak Denny Abdi selaku Duta Besar Indonesia untuk Vietnam. Senior saya nih Made Ben, Pak Denny ekonomi. Jadi kemarin kita ada dapat Pak Denny Abdi ya. Selamat malam Pak Denny, terima kasih sudah bergabung, dan juga Mande Ben selaku Ketua Made Minang Mancanegara beserta Mande Kasadonyo dan berjajaran di kepengurusan. Dan tentunya juga di sini kami juga disupport malam ini banyak sekali nih kejutan-kejutannya Mande Kasadonyo. Kita juga akan banyak kegiatan yang juga akan nanti disampaikan oleh Mande Ade, kemudian juga ada dari Sanggar Sofiani, dan acara kita malam ini didukung oleh Safe Network, kemudian juga Sofiani, sinyalnews.com, tadi sudah disampaikan oleh Mande Ben, dan Talenta Indonesia yang baru saja kembali dari Paris kemarin dengan Mbak Sony, dan juga Radio RGM dan juga Universitas Andalas. Dan mungkin tidak perlu berpanjang-panjang lagi, Mande Kasadonyo, kita akan langsung saja mengawali acara kita malam hari ini. Agar diberkahi acara kita, marilah kita membacakan dan juga menyimak Al-Quran yang akan dibacakan oleh Made Neti. Made Neti sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab
به ولا يجد له من الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون وأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dan orang yang beriman dan mengerjakan amal kebaikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu, dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu. Dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Dan barang siapa mengerjakan amal kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dedeti atas pembacaan tilawahnya yang Masya Allah sangat merdu sekali. Baiklah, Made-made Bapak Ibu Kasadonyo, kita lanjutkan ke agenda berikutnya. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya agar acara kita lebih hikmat dan juga meriah malam hari ini. Dipersilakan untuk Bapak dan Ibu dan Made-made Kasadonyo duduk tegap. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipersilakan Made Sony untuk memutarkan audionya. Terima kasih. Oke. Made Sony.
Oke, mohon maaf sebentar ya. Suaranya Andizoni nggak kedengaran. Tunggu sebentar Bapak dan Ibu. Audionya mungkin Uni. Oh, oke. Ketika di-share tidak ada suara ya, Oni. Atau kita ulang dari awal tanpa musik juga nggak apa-apa, boleh ya, Mande Ben ya? Ya, insya Allah. Gimana, Made Sony? Sudah bisa? Apa kita mulai tanpa musik aja? Oke. Coba kita mulai tanpa musik, boleh juga, nggak apa-apa. Kita mulai tanpa musik aja, boleh ya, Be ya? Atau Made Sony mau share lagi? Oke. Mungkin bisa sama-sama kita mulai. Tuh, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah air, tanah di sanalah berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Bapak dan Ibu, dipersilahkan untuk kembali ke posisi semula. Terima kasih Made Sony. Baiklah Bapak dan Ibu, kita lanjutkan dengan sambutan yang akan disampaikan oleh penasihat Made Minang Mancanegara, Bapak Denny Abdi. Kami persilahkan Bapak. Bukan sambutan dari tuan rumah dulu, baru undangan. Oh oke, boleh Made Ben dulu, silakan. Silakan. Ya. Silakan Made Ben. I'm sorry. Yeah. It's okay. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Atas nama perkumpulan Mandeh Minang Mancanegara dimanapun berada, terima kasih kepada semua hadirin yang telah hadir pada upacara peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-78 ini. Sambutlah salam dari kami, Mandeh Minang Mancanegara, merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Kemerdekaan Indonesia yang keramat, kemerdekaan yang direbut dengan bambu runcing penuh doa. Doa rakyat Indonesia dan ulama.
kemerdekaan yang direbut dengan la ilaha illallah. Syuhada-syuhada bergelimpangan di mana-mana. Pahlawan-pahlawan gerilya, pahlawan-pahlawan bangsa tanpa nama, tanpa pamrih, kecuali dengan merebut kemerdekaan demi membebaskan anak bangsa dari penjajah kolonial Belanda. Perjuangan yang bermandikan darah, sejarah perjuangan yang disirami, yang dialiri merahnya darah. Apakah akan kita sia-siakan sejarah pengorbanan anak bangsa Indonesia? Akankah sejarah itu kita lupakan? Melupakan sejarah berarti melupakan jasa. Itu adalah durhaka. Maukah kita sebagai bangsa yang durhaka? Kita perlu mengungkit segalanya itu kembali. Adalah dosa kedurhakaan. Wahai dikau anak manusia yang tidak mempertahankan Pancasila, yang tidak menghargai merah putih sangsaka. Wahai pahlawan bangsa, merah darahmu, putih tulangmu. Duhai para pahlawan bangsa, tanpa dikau, tidaklah Indonesia akan merdeka, tidaklah anak bangsa akan tegak sama tinggi, duduk sama rendah. Jasadmu memang telah dikubur, sosokmu memang telah tiada. Namun, dikau adalah para syuhada yang hidup kekal dalam surga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarilah kami dari malapetaka, dari bala dan bencana, dari kekejian, kemungkaran, sengketa yang beraneka, kekejaman dan peperangan yang tampak dan yang tersembunyi, baik dalam negara Indonesia khususnya, maupun dalam negara kaum muslimin umumnya. Sesungguhnya Engkau, ya Allah, Maha berkuasa atas segala sesuatu. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah rahmat kepada kami dari sisi-Mu. Izinkanlah kami meraih hidayah-Mu, ya Allah. Sempurnakanlah petunjuk dan hidayah bagi kami dalam segala urusan kami. Amin ya Rabbal Alamin. Ketua Mandeh Minang Mancanegara, saya Mandeh Ben Nurbaini Makaski mengucapkan terima kasih banyak apresiasi atas kehadiran kita semua pada Pak Denny Dubes Denny Abdi dari Hanoi sebagai pembina kita 3M, Ibu penasihat kita Profesor Dr. Siti Salma, kemudian semua panitia hari ini, Tati Aprilia Westhoff, Wakil Ketua 3M, Sony Destriana, Sekretaris 3M, serta ke semua kita-kita Mandeh Minang Mancanegara, Ibu Moderator, itu tadi spesial untuk Bapak kita, Bapak Denny Abdi dan Ibu Siti Salma. Kemudian juga pada sponsor-sponsor kita yang tak asing lagi, RGM, Radio Rumah Gadang Minangkabau, Bung Azdi dan Bapak. Kemudian kepada kita semua, marilah kita berdoa atas kemerdekaan Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, terima kasih. B, Masya Allah, itu puisi yang di awal itu sangat menyentuh sekali itu, B.
Kayaknya tadi udah mulai meneteskan air mata kayaknya Madeben. Terima kasih Madeben. Bapak Ibu semuanya, Made-Made Sadonyo, kita akan langsung saja mengundang berikutnya Pembina Tigo M, Bapak Denny Abdi, selaku Duta Besar Vietnam. Dipersilakan Bapak. Arya, lagi pasang colokan listrik dulu nih, biar nggak mati. Silakan Pak. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Pertama-tama tentu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bundo Ben, Bundo Indah, Bundo Neti, Bundo Sony, Profesor Dr. Siti Salma, Bundo-bundo semua, ada bapak-bapaknya juga yang hadir pada acara hari ini. Memang ini acara yang spesial ya, Bundo Ben ya. Acara untuk memperingati 78 tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, kemarin Bundo Ben minta saya share mengenai perayaan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Hanoi. Videonya udah saya share. Nggak tahu tadi sempat diputar ya? Nanti ya. Oke. Jadi sebetulnya sebagai generasi yang lebih muda saya malu juga nih diminta untuk sharing mengenai perayaan 78 tahun. Mungkin bundo-bundo yang senior-senior, bapak-bapak yang senior jauh lebih paham arti kemerdekaan Indonesia yang sudah berumur 78 tahun itu daripada saya sendiri. Cuma mungkin bisa dari perspektif yang lain ya. Nanti kita coba merefleksikan sedikit bagaimana ini karena diminta Bu Ben, akhirnya saya baca-baca lagi mengenai peristiwa-peristiwa di sekitar proklamasi Proklamasi Indonesia 17 Agustus 1945 dan apa kaitannya dengan bidang pekerjaan saya yaitu diplomasi. Nah, ternyata ini terkait erat. Jadi kalau kita flashback ke belakang, di sekitar tanggal 17 Agustus 45 itu ternyata ada banyak peristiwa global yang mendahului proklamasi kemerdekaan kita. Jadi itu tidak merupakan peristiwa yang berdiri sendiri. Nah, antara lain yang penting-penting ya kondisi global saat itu, pertama jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Itu sebelum kemerdekaan kita. Kemudian menyusul kedua bom atom ini kekalahan Jepang dari sekutu. Kemudian ada lagi peristiwa keinginan Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Jadi kalau bundo-bundo dan bapak-bapak dulu ingat ada namanya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Nah, itu didirikan oleh Jepang katanya untuk menyiapkan pemindahan kekuasaan dalam pengertian memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Namun dalam perjalanannya ada dugaan bahwa sebenarnya ada kemungkinan sebagai negara yang kalah perang, Jepang itu harus mengembalikan Indonesia kepada bekas penjajah, yaitu Belanda. Nah, inilah peristiwa penting yang waktu itu terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi kita ingat waktu itu ada tokoh-tokoh muda, saya siap dikoreksi ya kalau saya salah karena ini berdasarkan bacaan dan literatur yang saya coba pahami. Jadi ada tokoh-tokoh muda Indonesia yang mendesak tokoh-tokoh proklamator kita, yaitu Soekarno-Hatta untuk tidak menerima tawaran Jepang. Dan sebaliknya memproklamirkan kemerdekaan Indonesia daripada kita menerima pemberian kemerdekaan dari Jepang. Kenapa ini penting? Rupanya ini ada aspek legalnya. Karena jika Indonesia merdeka sebagai pemberian Jepang, maka
para pemimpin Indonesia ketika itu akan dicap oleh Belanda dan sekutu sebagai kolaborator Jepang yang kalah perang. Nah, akibatnya akan panjang secara legal. Karena kalau kita dianggap kolaborator dengan Jepang, bisa-bisa Indonesia juga dikenakan sanksi sebagai negara yang ikut kalah perang bersama-sama dengan Jepang. Nah, itu bedanya arti penting proklamasi. Walaupun mungkin pada kenyataannya diberikan kemerdekaan, dengan memproklamasikan kemerdekaan itu resultnya sama saja, sama-sama merdeka, tetapi secara legal itu berbeda. Nah, ini apa namanya merupakan kepintaran, kecerdikan tokoh-tokoh Indonesia pada saat itu, mengambil kesempatan. Oke, kita tidak mau menunggu diberikan kemerdekaan, kita rebut kemerdekaan, segera kita proklamirkan. Nah, jadi ini dibaca dengan cermat kondisi ini oleh wapres kita yang putra Minang juga, yaitu Muhammad Hatta. Jadi dalam pidatonya setelah proklamasi kemerdekaan, beliau mengatakan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia telah berlangsung selama 40 tahun. Jadi keberadaan Jepang yang 3,5 tahun di Indonesia itu tidak ada hubungannya dengan upaya Indonesia memerdekakan diri. Bahwa kebetulan ada langkah-langkah yang diambil, itu adalah strategi politik Jepang pada masa itu untuk mengambil hati bangsa Indonesia supaya berpihak kepada mereka. Jadi kondisi ini dipahami secara cermat oleh para pendiri bangsa kita. Kita tidak bisa membayangkan pada saat itu jika sekiranya Indonesia dianggap kolaborator Jepang, maka Indonesia tidak bisa menolak ketika kita dikembalikan kepada Belanda sesuai kesepakatan dengan sekutu, di mana semua negara bekas jajahan dari negara yang kalah perang akan dikembalikan. Nah, inilah salah satu arti penting yang saya pikir sebagai generasi yang lebih muda kita tidak boleh lupa. Jadi bukan hanya perjuangan dengan dengan darah dan air mata, bukan hanya mengorbankan jiwa, tetapi kecermatan pada saat itu juga sangat menentukan nasib masa bangsa Indonesia ke depan. Nah, selanjutnya sebagaimana dicatat oleh sejarah, pada akhirnya Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 atas dasar desakan pemuda-pemuda Indonesia zaman itu yang ingin segera diproklamirkan. Namun, setelah merdeka, masalah ternyata tidak selesai. Karena proklamasi itu dianggap sebuah pernyataan unilateral. Dianggap hanya pernyataan sepihak dari Indonesia yang memerlukan pengakuan internasional. Nah, jadi immediately setelah proklamasi, kemudian Kementerian Luar Negeri didirikan. Jadi Kementerian Luar Negeri itu didirikan 19 Agustus 1945 dengan misi untuk mendapatkan pengakuan dari negara-negara agar Indonesia diakui sebagai sebuah negara yang merdeka. Siapa negara yang pertama kali memberikan pengakuan kepada Indonesia? Yaitu Mesir. Mesir adalah negara sahabat yang pertama kali pada tanggal 22 Maret 1946 mengakui kemerdekaan Indonesia. Walaupun pada saat itu Belanda bahkan PBB sendiri belum mengakui. Karena itu dianggap baru deklarasi. Nah, kemudian Mesir diikuti oleh sejumlah negara lain. Menurut catatan sejarah yang saya baca, ada Suriah, Lebanon, Vatikan, Irak, Afghanistan, Arab Saudi, Yaman, Iran, Turki, India, Australia, dan negara-negara lain. Nah, ini kemudian berturut-turut kita mendapat pengakuan. Nah, pengakuan ini penting karena inilah yang merupakan dasar hubungan internasional. Kalau kita tidak diakui sebagai sebuah negara merdeka, tidak ada artinya proklamasi yang sudah dideklarasikan oleh Soekarno-Hatta. Sementara itu bagaimana sikap Belanda yang tadinya menjajah Indonesia? Belanda tidak terima dengan pernyataan proklamasi Indonesia. Belanda dengan dukungan sekutu mencoba kembali, ada dua agresi menurut catatan sejarah. Agresi Belanda pertama tahun 1947 dan agresi Belanda kedua tahun 1948. Nah, ini masih
perang masih berlanjut, walaupun kita sudah menyatakan kemerdekaan, namun kita semua waktu itu berjuang mencoba mengalahkan. Jadi beberapa perlawanan kita, bahkan pendudukan Yogyakarta waktu itu menunjukkan bagaimana bahwa negara Indonesia itu sudah eksis. Nah, ini penting. Jadi di dunia ini dalam hubungan internasional ada kemerdekaan de facto, ada kemerdekaan de jure. Jadi kedua-duanya itu harus dipertahankan oleh negara yang mengklaim dirinya merdeka. Kalau kita tidak melakukan perlawanan pada saat itu, kalau agresi Belanda berhasil kembali menaklukkan Indonesia, ceritanya akan menjadi lain. Nah, sehingga pada akhirnya setelah 2 agresi yang gagal itu, kemudian Belanda mengakui Indonesia merdeka dan diserahkan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia, yang diserahkan kepada Wapres kita, Bung Hatta, 27 Desember 1949. Karena itulah Belanda selama beberapa waktu tidak mengakui 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Indonesia. Tetapi mereka mengakui adalah 27 Desember 1949. Baru tahun 2005 kemudian mereka merevisi itu dan kemudian mengakui bahwa 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Indonesia hingga hari ini. Nah, jadi kalau ini kita flashback, ternyata dari gambaran singkat ini luar biasa waktu itu bagaimana perjuangannya. Jadi bukan hanya perjuangan senjata, tetapi diplomasi, adu otak, adu kepintaran. Nah, alhamdulillah ini memang putra-putra Minang memainkan peranan yang luar biasa penting dalam masa-masa ini. Nah, kemudian setelah 1949 ini memuluskan Indonesia menjadi bagian dunia internasional. Setelah pengakuan Belanda, kemudian Indonesia mulai melamar menjadi anggota PBB. Kapan kita masuk PBB? 25 September 1950. 1 tahun setelah Belanda mengakui, kita mengajukan diri sebagai anggota, dan dalam waktu beberapa hari saja kita diterima sebagai anggota ke-60 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, kemudian memang kita masih menghadapi beberapa masalah pada saat itu, antara lain konfrontasi dengan Malaysia yang kita anggap waktu itu sebagai bonekanya Inggris, sehingga sempat Indonesia menyatakan keluar dari PBB sebelum akhirnya kembali lagi masuk menjadi anggota PBB. Nah, kemudian berkaca dari pengalaman konflik dengan Malaysia dan beberapa konflik di Asia Tenggara, para pemimpin Asia Tenggara pada saat itu yang dimotori oleh 5 negara kemudian mendirikan ASEAN. Bulan Agustus, 8 Agustus 1967 persisnya. Jadi pendiri ASEAN adalah Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Barulah sejak berdirinya ASEAN ini, Indonesia bersama-sama dengan negara Asia Tenggara mulai bahu-membahu, melupakan perbedaan, mencoba merajut hubungan bersahabat sebagaimana layaknya keluarga, dan menjadikan kawasan Asia Tenggara ini menjadi kawasan yang tenang, damai, dan stabil, sehingga kemudian ekonomi bisa dibangun dengan baik. Nah, kemudian 5 negara tadi diikuti oleh 5 negara lainnya. Dimulai dengan Brunei tahun 84, Vietnam tahun 95, Laos tahun 97, Myanmar tahun 97, dan Kamboja tahun 1999 menjadi anggota ASEAN. Sehingga dalam tahun 1999 itu anggota ASEAN menjadi 10 negara. Nah, kemudian apa yang dilakukan Indonesia? Sejak saat itu kita mulai menerapkan politik luar negeri kita bebas dan aktif. Nah, ini juga peran Bung Hatta mencanangkan politik luar negeri bebas dan aktif ini. Artinya apa? Sesuai dengan amanat yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu bahwa tujuan pendirian negara Indonesia itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, itulah tujuan Indonesia didirikan. Nah, hingga hari ini Indonesia menjadi pemain penting dalam kancah global yang sangat diperhitungkan oleh berbagai negara. Indonesia menjadi anggota berbagai organisasi internasional, berkontribusi, kita mengirim pasukan keamanan kita di dalam operasi-operasi Dewan Keamanan PBB, kita ikut berkontribusi menyelesaikan berbagai konflik di dunia, dan menjadi negara yang cinta damai. Karena apa? Karena memang Indonesia merasakan tidak enaknya dijajah oleh negara lain. Jadi karena itulah posisi Indonesia saat ini. Nah, dari sisi hubungan politik dan keamanan, rasa-rasanya diplomasi yang sudah dilakukan Indonesia sejak menjadi anggota PBB, mendirikan ASEAN dan berbagai organisasi itu, rasa-rasanya hubungan politik sudah sangat kuat dengan sejumlah negara. Sekarang untuk ke depan, apa sebenarnya yang menjadi visi bangsa kita? Kita tahu nanti 100 tahun setelah Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 2045, kita ingin mencapai Indonesia yang adil dan makmur. Kira-kira kalau tahun lalu GDP per kapita Indonesia itu adalah sekitar 4.800 US dollar. Nah, harapan kita nanti tahun 2045 itu GDP per kapita kita menjadi sekitar 23.000 lebih. Harapannya kita menjadi negara high income country, negara yang sudah maju. Nah, ini bukan pekerjaan mudah. Banyak sekali yang harus dilakukan. Jadi di segala bidang, khususnya dalam bidang pendidikan dan pembinaan generasi muda. Nah, ini merupakan tugas kita semua, tugas pemerintah, tugas bundo-bundo, tugas bapak-bapak, tugas organisasi, berbagai organisasi, termasuk organisasi kemasyarakatan seperti 3M yang hari ini kita hadiri sama-sama. Ini juga memiliki visi untuk meneruskan tongkat estafet. Nah, kita tahu banyak senior-senior kita di sini, ada Profesor Siti Salma yang pengetahuannya mungkin kalau di-share ke kita-kita, ini sangat banyak sekali yang merupakan pelajaran bagi generasi-generasi muda. Nah, ini PR-nya banyak sekali, bagaimana tantangan yang ada di dunia saat ini tidak kalah beratnya dengan upaya mencapai kemerdekaan. Kalau dulu mungkin tantangannya jelas, fisik. Bagaimana kita mengalahkan orang yang ingin menduduki rumah kita. Jelas kelihatan musuhnya siapa. Jelas kelihatan yang mau kita usir siapa. Tapi kalau sekarang, tantangannya mungkin tidak kasat mata. Tantangannya misalnya bagaimana memberantas buta huruf, bagaimana meningkatkan tingkat pendidikan, literasi masyarakat, anak-anak muda kita, bagaimana memberantas stunting misalnya, bagaimana meningkatkan gizi, ya kan? Nah, bagaimana memperbaiki lingkungan? Karena ini semua akan berkontribusi kepada cita-cita bangsa tadi, bagaimana meningkatkan kemakmuran, meningkatkan income per kapita, sekaligus meningkatkan kualitas hidup. Jadi perhatian kita kepada lingkungan, perhatian kita kepada manusia, dan perhatian kita kepada ekonomi itu berjalan seimbang. Baru nanti semua itu bisa dicapai. Nah, ini banyak model-model keanggotaan Indonesia di dalam berbagai organisasi internasional itu dijadikan pelajaran untuk belajar best practice, lessons learned bagi Indonesia. Nah, tetapi semua itu membutuhkan keseriusan tekad kita semua. Ini tidak mudah. Banyak negara berkembang yang terperangkap dalam middle income trap. Mereka terperangkap terus menjadi negara berkembang, tidak bisa melompat jadi negara maju. Nah, mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang diridhoi, tentu semangatnya usaha dan doa. Nah, dengan usaha dan doa, insya Allah kita mencapai apa yang tadi dicita-citakan oleh pendiri bangsa kita. Nah, mungkin itu sedikit pengantar dari kami. Mohon maaf tidak ada niat menggurui, tetapi ingin melakukan flashback saja terhadap apa yang sudah terjadi di masa lalu. Mungkin ada fakta atau data yang salah, kami mohon maaf, kami siap dikoreksi. Begitu ya, Bundo Indah, sedikit nanti boleh kita diskusikan apa hal-hal yang menjadi menarik perhatian kita.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny Abdi. Wah, tadi sebenarnya ternyata cerita sejarah itu tuh tidak semembosankan yang dikira gitu ya, Bande. Karena kalau dulu zaman sekolah mungkin kayaknya, aduh sejarah gitu. Tapi ternyata dengan bagaimana Pak Denny tadi menyampaikan, ternyata untuk mengakui kemerdekaan oleh negara lain itu juga butuh waktu puluhan tahun. Dan walaupun dengan perjuangan yang sudah sampai di tahap itu, di 17 Agustus 1945, kita masih belum diakui secara global gitu ya, Mbak Deben. Nah, Ya, tentu ini PR Indah juga nih, anak muda Pak Denny. Juga mungkin izin nanti, mungkin Mbak Deben juga sudah menginfokan, insya Allah Indah juga akan lanjut studi ke Inggris dengan beasiswa OPDP tahun ini lagi, Pak Denny. Jadi, amin. insya Allah nanti terkoneksi lagi, dan memang wujud generasi emas 2045 tentunya mulai dari sekarang ya, Pak Denny Abdi ya. Kita mulai tata begitu. Oke, baiklah Bapak dan Ibu, mungkin kayaknya pengen tahu keseruan nih Pak Denny di Vietnam. Tadi kita sudah juga menerima video dari perayaan kemerdekaan di Vietnam. Saya minta tolong Mbak Desoni untuk memutarkan videonya. Dipersilahkan Mbak Desoni. Suaranya nggak Suaranya masuk. kurang. Uh, Mungkin sebelum di itu share audio sound dulu gitu, Uni. Caranya. Ya, suara videonya kecil sepertinya nih Pak. Ya.
Wah, di akhir udah Ya, terdengar tadi ya suaranya. nggak Pak apa-apa. Denny. Nanti bisa dilihat di ini di YouTube KBRI Hanoi. YouTube KBRI Kita taruh. Hanoi ya, silakan nanti dicek di Ya. YouTube KBRI Hanoi. Tapi tadi sudah terlihat juga ya, Pak Denny, bagaimana perayaan kemerdekaan di Vietnam itu. Apakah juga ada mahasiswa-mahasiswa yang bergabung juga di sana ya, Pak Denny ya? Ya, ada. Memang mahasiswa kita di sini nggak banyak karena berbeda dengan Inggris, Australia atau Amerika yang menjadi destinasi banyak mahasiswa Indonesia. Vietnam kan memang belum banyak karena faktor bahasa juga. Jadi tidak sebanyak di tempat-tempat lain, tapi ada beberapa mahasiswa, terus beberapa warga Indonesia yang bekerja di perusahaan-perusahaan Indonesia yang ada di sini, seperti di Ciputra Group, ada PT Semen Indonesia juga punya kantor di sini, dari Java misalnya. Jadi ada beberapa, dan kita beruntung kemarin itu ada 3 mantan kepala staf itu. Jenderal Marsikal TNI Cepi Hakim, mantan Kasau, kemudian Majen TNI Sudrajat, itu mantan dubes kita untuk RRT, kemudian ada Marsikal TNI Ida Bagus Putu Dunia, itu mantan Kasau, dan Laksamana TNI Purnawirawan Profesor Masetio, mantan Kasal. Kebetulan mereka lagi ada kegiatan dan mendengar ada upacara langsung ikut gitu. Jadi alhamdulillah itu ada 4 jenderal kemarin yang ikut bergabung. Ya, terlihat di situ ya, Pak Denny. Makanya Ya. tadi ini banyak juga yang bergabung para jenderal ini. Berarti lomba-lomba ada nggak, Pak Denny? Lomba-lomba makan kerupuk, Oh, yang lain-lain ada untuk itu. anak-anak. Jadi kita menyelenggarakan rangkaian kegiatan itu 1 bulan penuh dalam bulan Agustus. Karena kita cuma bisa melaksanakannya pada saat weekend kan. Jadi kita gantian, misalnya Sabtu ini kita main bowling, Sabtu depannya main badminton, Sabtu depannya lagi sepeda santai, acara keluarga, makan kerupuk. Jadi semua kita adakan, tapi kita pisah-pisah waktunya. Berarti dalam waktu sebulan itu ada puncaknya gitu ya, Pak Ya, Denny, betul, untuk perayaannya, untuk hadiah-hadiah juga ada. Ya, betul, Sekali. betul. Jadi sampai sekarang masih berasa Ya. awal-awal kemerdekaannya. Oke. Ya. Jadi terima kasih sudah share tentang perayaan kemerdekaan di Vietnam. Nah, sekarang dari Vietnam sepertinya kita langsung ke tempat Mandeben nih, sepertinya ya. Kita cek dulu. Ini seperti apa juga perayaan kemerdekaan di Amerika. Kita akan lihat tayangannya sebentar lagi. Coba kita cek suaranya, semoga sudah bisa ya, Uni, Bu Madesoni. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya merdeka. Oke, itu satu video dari Mandeben ya. Nah, ini menarik juga nih, di tempat Mandeben itu pusat di mana tuh, Be? Itu dari Kentucky. Jadi Kentucky. itu masyarakat Indonesia di Kentucky. Jadi itu memang inisiatif dari perkumpulan orang-orang Indonesia yang ada di Amerika yang terpusat di Kentucky, kemudian mengadakan upacara gitu ya, Be, tadi ya? Ya, jadi kita di setiap daerah di Amerika, bayangin ya, setiap state dan setiap daerah, masing-masing Indonesia, grup community Indonesia itu merayakannya. Luar biasa ya. Luar biasa, ya, luar biasa.
Jadi anak-anak pun tetap ikut ya, Be. Tapi itu gimana, Be, susunan upacaranya? Kalau kayak di tempat Pak Denny Abdi pasti sudah ada protokolernya gitu kan. Ya kalau Iya. Kita tetap ada ini undang-undang. di KBRI itu formal ya. Jadi kalau kita ya get potluck together, permainan-permainan segalanya juga, tapi tidak diatur bagaimana formal apa adanya, natural gitu insya Allah. Tetapi perasaannya itu ya yang lebih penting insya Allah. Iya, betul. Jadi itu kayak bagian kegiatan hiburan untuk kemerdekaan Republik Indonesia gitu ya, Be. Kalau mau upacara nanti di Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal gitu ya, Be ya, kalau di Amerika. Wah, itu sudah videonya sangat singkat tapi sudah terlihat hikmatnya juga. Ini mungkin ada lagi dari Amerika satu ya kemarin ya, Be ya. Texas ini, Texas. Assalamualaikum Ande. Ini acara. Ini dari Katy City, Texas, daerah Mandevina di sini. Okay. Tadi ada suara, Mbak Deswani, sekarang tidak ada. Kok isinya sih piring orang? Apa sih? Gimana sih ini? Nggak boleh dijepit. Boleh dijepit. Yang jepit. Itu nggak boleh disalahin tuh. Piringnya di atas. Nah. Piringnya harus ke atas, nggak boleh di bawah. Ini kemana? Ini rusuh, ini kemana? Ini nggak kelihatan. Babinya pelan tapi pasti dia. Pelan tapi pasti ya, iya. Ini punya siapa? Ini rusuhnya ini siapa? Ini yang lalu banyak tanya. Ini kayaknya. Ini mana sih? Kayaknya aku nggak dapat deh. Keluar lagi 2. 10 detik lagi. Bikin rusuh ini. 5 detik lagi. 3, 2, 1, stop. Tangan ke atas. Wah, ini baju saya tadi sangat menarik. Bajunya itu gimana, Be? Itu dari Banevina berarti ya? Itu kayak pakai baju sekolah. Itu dari Texas ya. Texas itu apa tuh? Ambil duit di dalam tepung kayaknya ya? Atau memasak di dalam kuali. Saya juga kayaknya ada satu video yang juga dari Amandeben nih, permainan angklung dari anak-anak Indonesia ya. Amandeben ya. Kita akan lihat bersama, saksikan bersama. Bapak dan Ibu. Kelihatan. Fotonya kelihatan. Share screen. Di share screen nggak ada kelihatan. Ya Allah. Share screen, di share screen, nggak jawaban. Nggak kelihatan tadi videonya, Unisoni. Ya, harus di share screen. Iya, dibuka dulu sepertinya Uni videonya baru di share screen ya, seperti itu. Kemudian di share audio.
Wah, itu berapa Ya. lama tuh latihan Nah, Monday Band? begini ya, ini kita di Tennessee kan dapat angklung dari KBRI. Kita ada program angklung Goes to School, jadi angklung kita ajarkan kepada anak-anak, pada komunitas kita, dan angklung Go to America, itu juga untuk community. Jadi ini baru pertama kali anak-anak itu latihan dengan konser gitu. Alhamdulillah. Ya. Wow, jadi tapi anak-anak cepat nangkep ya, Bi. Kalau Yes. misalnya bagian angklung, mereka sangat apa ya, sudah sangat lincah, sudah tahu nadanya masuknya di mana gitu. Mereka harus hafal nada mereka apa gitu, dan mereka akhirnya bisa memainkan harmoninya dengan bagus. Oke, Be, terima kasih sudah sharing juga dari Amerika, dari Vietnam juga sudah sharing. Nah, sekarang kita akan lihat nih, Be, penampilan berikutnya. Ini ada penampilan dari ya anak muda Minangkabau juga. Ini penampilan tari piring ya, Bunda Sony. Kita akan saksikan bersama. Ini ada penampilan tari piring dari Sanggar Tari Sofiani. Silakan Oke, dari Bunda ya. Sony. Mungkin sebelum tari piring, mungkin saya akan share sedikit nih video yang lebih relate dengan perjalanan kemarin kita berkesenian. Alhamdulillah mendapat kesempatan untuk 1,5 bulan berada di festival folklore di Perancis. Hampir 10 kota yang kita hadiri. Perayaan 17-nya juga sangat berkesan karena tidak semua orang di kota kecil itu juga ada warga Indonesia, sehingga kami merayakan sendiri. Jadi untuk momen ini saya akan coba tampilkan dulu bagaimana kita di hari terakhir menutup semua kegiatan festival selama 45 hari dengan merayakan 17 Agustus secara sederhana tapi cukup hikmat. Mungkin ini akan saya share dulu sebelum tari piringnya. Ya, silakan. Oke. Sebentar, agak kagok ini mencarinya. Jadi itu yang perayaan yang kita lakukan di kota kecil Montoir. Ada satu warga Indonesia yang kemudian datang ke asrama kami untuk ikut upacara di sana. Kami juga sangat senang sekali akhirnya ada satu warga Indonesia yang hadir. Walaupun akhirnya lagu Indonesia Raya cuman tercakiak di kerongkongan, nggak ada yang bisa nyanyi, tapi kita lakukan upacara itu tetap kita jalankan seperti ini. Jadi memang pada saat kita berada di luar Indonesia, rasa kebangsaan itu, rasa itu lebih terasa lebih mengental. Lebih tebal ya. Jadi begitu. Iya, jadi mungkin saya sedikit cerita juga, Festival Montoir yang kita ikuti kemarin itu mereka melakukan yang ke-50 tahun, dan alhamdulillah Sanggar Sofiani dengan diawali memulai keterlibatan di tahun 84 memang sebuah proses yang lama dan harus tetap, saya menyebutnya setia dengan kesenian tradisi, membuat mereka
mengundang kita kembali. Setiap 6 tahun, setiap 7 tahun, mereka akan berulang mengundang. Dan ini adalah yang kelima kali Sanggar Sofiani diundang dalam rentang hampir dari tahun 84. Sehingga kami juga sangat bangga karena dalam yang ke-50 tahun ini ada 10 foto poster besar yang dipampangkan di kota kecil itu, di balai kotanya, dan termasuk salah satunya adalah foto almarhum Bapak Ishak Rahman yang dianggap sebagai salah satu yang memberikan inspirasi untuk tetap berkembangnya kesenian tradisional. Ini sangat membuat rasa bangga, di samping beberapa negara Afrika, Ekuador, Argentina yang juga mereka taruh di situ, dan penggagas dari Prancis sendiri. Jadi rasanya bangga, kita sangat dihargai di sana. Jadi ingin sekali bahwa kesenian kita itu sangat banyak nilainya dan ingin tetap dipertahankan. Semoga nanti ke depannya anak-anak kita selanjutnya tetap ikut menjaga dan melestarikan budaya kita. Saya rasa itu mungkin sedikit oleh-oleh. Saya juga minta maaf kepada para mande yang tidak rajin update kegiatan saya di sana, karena cukup padat. Insya Allah nanti akan saya share kegiatan-kegiatan di sana. Itu antara lain. Oke, ini sebenarnya masih banyak sekali nih, Mande Indah, perayaan-perayaan yang bisa kita lakukan, yang akan ditampilkan. Ini apakah tari piring akan kita tetap tampilkan ini, Mande Ben? Boleh. Kayaknya ini sangat ditunggu-tunggu juga nih kayaknya lagi. Dari Sofiani kan sangat khas sekali ya, Uni ya. Tari piring dari Sofiani. Ini yang tampilkan di mana? Di Paris ya? Bukan. Jadi ini memang yang kita bikin, tapi menjadi bahan referensi juga oleh panitia pada saat. Betul, videonya Uni. Kedengeran? Dulu videonya baru di-share nih. Oke, diulang ya. Buka dulu videonya baru di-share. Bagus sekali. Nah, kalau tari nggak muncul gambar nanti nggak nampak nih. Sekarang udah kelihatan? Oke, sudah. Bismillah, coba di play Uni, apakah ada suaranya?
Mari kita berikan tepuk tangan ke adik kita dulu ya. Wah, Mbak Sony, mungkin ada bocoran nggak buat kita itu apakah kaca yang diinjak itu khusus gitu, mungkin kaconya atau bisa sembarang kaco sih dari pijak. Karena penasaran nih Mbak Sony, karena memang kalau ditanya kan mencari orang tadi piring orang luar apa sih kok bisa nggak luka juga kakinya gitu kan, alhamdulillah. Kalau kacanya sih asalnya dari boto-boto ya, jadi nampak kan warna hijau, warna coklat kadang-kadang yang dipakai. Hijau ya. Nah, jadi itu memang kaca yang dibuat dari botol-botol bekas kecap atau bekas minuman. Tapi memang pembuatannya ada prosesnya, jadi mulai dari memecah kaca, kemudian sampai dia menjadi pecahan kaca yang bisa dipakai untuk menari. Nah, itu proses yang dilakukan sendiri. Mulai dulu kami diajar dari kakek sampai mama, dari papanya kakek sampai kini kami melakukan itu. Jadi kacanya memang khusus, tapi memang berasal dari boto-boto yang dikumpulan gitu. Begitu mungkin. Tapi untuk sampai di tahapan bisa menginjak kaco itu butuh waktu berapa lama? Butuh keberanian saja atau memang butuh expert gitu di bidang menari? Karena sebenarnya dulu kan kayak kalau kamu berani kamu iya, sebenarnya iya karena memang kalau dalam tarian yang karyanya Ibu Sofiani memang itu tarian itu kan memang menceritakan masyarakat bertani kemudian merayakan panennya dan kegembiraan di akhir. Nah, yang menari itu memang perlu keberanian dan memang dalam kondisi bersih pada waktu akan menginjak kaca dan apa ya, nggak boleh sombong. Nah, itu mungkin yang mendampingi, tapi keberanian itu yang paling. Mungkin Pak Denny mau nanggapin ya tadi penampilan tari piring ya Pak. Iya. Di Vietnam ada yang lebih ada juga gitu bisa Pak. Kalau sanggarnya Bundo Sony ini kayaknya udah terkenal ya. Ada beberapa peserta dari Vietnam juga kelihatannya belajar di situ ya, Bundo Sony ya. Betul. Jadi hampir sanggar kita terpilih oleh Departemen Luar Negeri untuk menjadi tempat belajar mahasiswa asing yang menerima beasiswa budaya Indonesia atau BSBI. Jadi selama 3 bulan mereka belajar tentang budaya Minang dan ada beberapa provinsi yang terpilih, Bali, Kalimantan, di Sumatera adalah Sumatera Barat dan alhamdulillah di sanggar kita. Mereka harus bisa menunjukkan kemampuan berkeseniannya setelah 3 bulan dan terakhir kemarin mereka melakukan pertunjukan di lapangan Banteng, Jakarta. Jadi dari semua provinsi mahasiswa-mahasiswa asing itu. Kebetulan kemarin kita ada 9 orang, ada dari Eropa, dari Mesir, dari Vietnam juga kalau nggak salah ada di tahun ini. Ya, Kemlu tuh rajin itu untuk mengirim siswa-siswa asing untuk belajar kesenian kita. Cuma memang untuk sustainability-nya, jadi tantangan kita ke depan adalah bagaimana kita belajar dari negara-negara katakanlah yang sukses sekarang itu kan Korea ya. Jadi dia bisa memanfaatkan kekayaan budayanya itu menjadi sebuah industri sehingga menghasilkan nilai ekonomi. Nah, hanya dengan cara ini kita bisa mengembangkan lagi gitu. Ya kan? Kalau sekarang ini kan kelihatannya aspek budaya kita itu belum mendapatkan dukungan pendanaan yang kuat. Kenapa? Karena itu dianggap cost center oleh misalnya yang mendanai. Jadi dia mengalokasikan uang untuk membiayai, oke, kita cinta dengan budaya kita. Tetapi kan seharusnya kalau itu kita anggap investasi kan ada return-nya.
Nah, itu belum bisa tercapai kalau kita belum berhasil membuat sebuah konsep seperti yang sekarang sudah dilakukan Korea dengan K-pop-nya itu. Nah, itu udah luar biasa. Nah, ini tantangannya nih ke depan. Bagaimana mengemas budaya-budaya kita ini menjadi sebuah produk bukan hanya enak dinikmati, cuma orang mau membayar lebih gitu untuk menikmatinya. Nah, ini perlu kolaborasi sama-sama ini. Betul, betul Pak Denny. Ya. Setuju sekali. Ya, betul Pak Denny. Ya, mungkin Mbak Deben juga mungkin ingin memberikan komentar juga, mungkin sedikit Mbak Deben, kalau seperti yang Mbak Deben tadi ya, di Amerika aja angklung itu sudah bisa juga dipelajari oleh anak-anak sekolahan di sana gitu ya Mbak Deben ya. Apalagi sekarang kalau dengan kesenian Minang gimana Mbak Deben? Kesenian Minang sebenarnya itu di Amerika itu sudah ada yang namanya rumah gadang yang dimiliki oleh Nani Afdal gitu ya, itu yang pertama dulunya. Dan kemudian Minang ini tidak banyak begitu, orang Minang itu hanya sekelompok begitu ya. Kalau di Amerika umumnya itu di New York yang begitu, dekat Virginia, Washington DC, jadi sekelompok gitu. Sedangkan yang lain terpencar-pencar. Jadi untuk kegiatan offline itu ya memang agak susah, tetapi kita akan berusaha insya Allah ya. Seperti yang Pak Denny katakan, kami juga udah mikir-mikir yang begitu insya Allah. Ya, Assalamualaikum. Saya mau tambahkan sedikit. Maaf, udah buka video ya. Mungkin bisa seperti program Mandisoni yang mungkin Pemda atau pemerintah ya Depdikbud di Indonesia bisa beri dana atau apa ya, mengirim rombongan maksudnya ya yang dari Minang ya, jadi sebulan ya mungkin 2 bulan di US, karena kan state banyak dan orang-orang sini suka dengan lagu dengan tari-tari Minang ya, karena lebih semangat begitu kan orang-orang sini. Kami dulu pernah waktu Ambo masih mahasiswa itu cuman menari ya, bukan orang sekedar mahasiswa aja menari, itu diminta-minta lagi menari di universitas, apalagi kalau grup Mandisoni kan ya. Jadi itu mungkin bersama-sama pemerintah memasyarakat mungkin ya mendana ya ada support ke US, karena banyak sekolah-sekolah itu ya, karena state besar kan, US itu mungkin ya dari setiap state atau kota nanti mungkin ya 6 bulan apa Mandisoni kan. Ya, mungkin kita ini tugas kita ya, Mandikan Doa Mancanegara, kita akan membuat program yang begitu insya Allah gitu. Iya, program kolaborasi kita ya, terutama di sini yang sudah ahli, sudah expertnya itu Sony, insya Allah. Yang penting sekali itu dana ke situ, karena Amerika jauh kan. Kalau sudah sampai di sini banyak nanti tinggal di host di orang-orang Amerika kan, ya bisa pasti mereka bersedia umumnya. Ya benar Pak. Ya segitu aja. Assalamualaikum. Ya, makasih. Waalaikumsalam Mbak Dede. Terima kasih. Nah, sebenarnya Kementerian Kemdikbudristek ini beasiswa yang dia berikan juga ada untuk pelaku budaya juga. Jadi saya rasa mungkin ini ada salah satu momen juga untuk para seniman juga gitu ya Mbak Desonia, karena kemarin tuh untuk yang pelaku budaya itu sedikit sekali yang ikut gitu. Mungkin siapa tahu nanti kalau misalnya mereka bisa ke Amerika juga sekalian mempromosikan budaya Minangkabau atau Indonesia juga, itu nanti mungkin akan sangat membantu juga. Nanti mungkin Ina bisa share juga tentang peluang-peluang beasiswa seperti itu sebenarnya sudah banyak ditawarkan. Yang menjadi PR memotivasi yang para pelakunya atau mungkin ada anak mudanya untuk bisa ikut seleksi di beasiswa itu. Mungkin ya nanti akan jadi PR kita, nanti kita akan sama-sama untuk mensupport juga. Oke, Mbak Desoni terima kasih sudah share tari piringnya dan juga tadi sudah share bagaimana kekhidmatan upacara di Paris gitu. Nah, masih banyak agenda kita Bapak dan Ibu. Nah, ini sangat menarik nih, malam-malam kita akan mendengar ada bakaba yang disampaikan oleh Mande Ade. Ini tentang Sabay nan Alui. Nah, saya sebenarnya juga sebagai pemuda nih, saya malu juga nih, saya nggak terlalu hafal dengan cerita ini, tapi yang saya tahu Sabay nan Alui itu nama
apa induknya tuh nama itu Saribai karena nama ponakan saya itu dikasih nama oleh adik saya Saribai karena itulah induk dari si Sabainan Alwi. Mungkin kita undang nih Mande Ade, sudah ready untuk Bakaba malam hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih Mande Ade? Mohon izin, Yes. aku agak sedikit mengubah rencana awal. Tadi mau Oh, ya, menampilkan tentang Sabainan Alwi, Kak Deni yang ambo hormati, mande-mande sadonyo, Bapak Ibu, bisa ambo sebutkan satu persatu. Mungkin lebih cocok satu puisi dari penyair Indonesia yang semangatnya itu masih membara sampai hari ini walau beliau sudah meninggal. Namanya Hamid Jabar. Dia orang awak. Judul puisinya mungkin semua juga sudah kenal. Ini puisi favorit Ambo waktu jadi mahasiswa, masih jadi aktivis. Dan selalu sering Ambo bacakan. Jadi rasanya Sabai itu akan lebih tepat kalau harus ada tandemnya nih. Nah, ini mohon maaf dari tadi tutup kamera karena tiba-tiba dari pagi emang imun kurang sehat ini. Jadi agak sedikit masuk angin, muntah-muntah, makanya tadi tutup kamera saja. Nah, aku pikir karya Hamid Jabar itu lebih cocok untuk semangat kemerdekaan kita pada malam ini. Karena puisi ini saya kenal, izinkan mande-mande sadonyo, ambo ganti ya, nanti suatu saat ambo akan bayar hutang untuk membacakan kabar itu. Baik. Indonesiaku, karya Hamid Jabar. Jalan berliku-liku tanah airku, penuh rambu-rambu Indonesiaku. Sehelai karcis di genggaman hari senja. Dan kulihat engkau terpampang dalam headline dan tajuk rencana koran-koran ibu kota. Engkau tersenyum dan sakit gigi. Engkau malu-malu bagi kucing. Entah mengeong, entah mengerang, entah marah, entah sayang. Yang terpendam dalam deretan kata-kata Nusantara yang lalu lalang keluar masuk dalam kedirianku. Engkau tegak dan tumbang sepanjang hari. Bengkalayan sajak-sajak para penyair yang sempat terbit dicetak dengan rasa sesal serta malu yang purba. Dan maghrib pun menggema dan bel berdering nyaring dan aku terdesak ke tepian. Namun masih sempat membayangkan engkau usiku meskipun dengan terbata-bata. Jalan berliku-liku tanah airku, penuh rambu-rambu Indonesiaku. Jalan berliku-liku tanah airku, penuh rambu-rambu Indonesiaku. Sebuah tas di pangkuan berbentang malam. Dan kurasakan engkau tunggang langgang berpacu bus tua yang tua-tua keladi. Dipermak, ditimbun di kali berkali-kali. Menangis dan menyanyi seperti deretan mimpi-mimpi. Engkau yang duduk terantuk-antuk dalam pusaran dunia yang berdiri memaki-maki sepanjang jalanan gelombang berliku-liku yang membadaikan tikaman hujan rambu-rambu hingga aku terpelanting jauh ke belakang. Namun masih sempat membayangkan jarak yang telah dan akan dilalui. Suka tak suka mandi berenang dalam telaga, luka nanahmu. Oh, tanah airku. Meskipun dengan terbata-bata. Jalan berliku-liku tanah airku, penuh rambu-rambu Indonesiaku.
sekujur tubuh di perjalanan. Malam yang berdentang-dentang dan kau lihat aku pontang-panting memburumu dan tikungan ke tikungan. Barangkali berjuta pohon telah tumbang dalam pangkuan picuanmu. Barangkali berjuta mulut mengeringkan panahmu. Oh Indonesia, barangkali berjuta kemarau telah menguap udarakan segala airmu pengap. Oh Indonesiaku, siapakah yang telah tercerabut sayangku? Engkau tanah airku atau aku anak negerimu? Tetapi aku sungguh merasa malu ketika aku dengar engkau menyanyikan rasa tak berdaya. Anak negerimu diancam ledakan-ledakan berangan dan purnama sepanjang malam. Dan engkau pun menangis ketika malu kita jadi malu semua. Tertera dalam peta kita. Luka-luka dan nyeri yang terbata-bata. Jalan berliku-liku, tanah airku, penuh rambu-rambu Indonesiaku. Sebibir duka tersangkut di bibir ngarai. Anak negerimu terjaga dan berhamburan ke jalanan. Bulan sepotong di atas luka. Oh, awan mengelilinginya bagai nusantara. Sebagai supir, saya tak begitu mahir atas seseorang yang mengaku supir. Sebagai penumpang, kita tak begitu lapang dengar seseorang mendengus. Tulis kamus. Kita membutuhkan lapang, teriak orang-orang. Kita memerlukan kebebasan, dengus rambu-rambu dan tiang-tiang. Tetapi perjalanan harus dilanjutkan. Tulis travel bureau dalam iklan. Orang-orang membeli karcis dan kursi. Orang-orang duduk menari hihihi. Orang-orang menari memaki-maki. Orang-orang memaki sampai bosan. Orang-orang bosan dan bosan. Bus jalan. Nusantara terpotong-potong karena bulan terpotong-potong. Itu Pulau Sumatera, kata seseorang menunjuk awan di tepi-tepi bulan. Bukan, itu Pulau Kalimantan, bantah seseorang sambil makan udang. Salah, yang tepat adalah Pulau Jawa, kata konduktur sambil minum bajigur. Jalan berliku-liku tanah airku, penuh rambu-rambu Indonesiaku. Jalan berliku-liku tanah airku, penuh rambu-rambu Indonesiaku. Sepanjang jalanan, sepanjang tikungan, sepanjang tanjakan, sepanjang turunan, rambu-rambu bermunculan. 1000 tanda-tanda memendam berjuta tanda tanya. 1000 tanda panah mencucuk luka Indonesiaku. 1000 tanda sekolah bodoh kearifan nenek moyangku. 1000 tanda jembatan menganga-ngarai wawasan si badai si badu. 1000 tanda sendok garpu adalah lapar dan lapar yang senyum-senyum di luar menu. 1000 tanda gelombang melambung hempaskan juang anak negerimu. 1000 tanda-tanda dijajakan berjejal-jejal di mulutmu. 1000 tanda-tanda, 1000 jalanan, 1000 tikungan, 1000 tanjakan, 1000 tirunan liku-liku. Oh luka tanah airku dalam wajahmu Indonesiaku. Jalan berliku-liku tanah airku, penuh rambu-rambu Indonesiaku. Jalan berliku-liku tanah airku, penuh rambu-rambu, penuh lukamu, lukaku. Kan baru Padang 1978. Terima kasih. Merdeka. Masya Allah. Keren Mandi Ade, Masya Allah Mandi Ade. Ini lagi sakit aja udah sekeren ini, Masya Allah. Luar biasa. Wow. Hebat. Aduh, Terima mantep kasih banget. Mande Mandi Indah. Ade. Terima kasih.
Ini Biasanya untuk Pak tampil di Denny yang mana nih, berjuang gak Bundo? henti-hentinya untuk Indonesia. Ini orang Dede biasa tampil di Pamekasan. mana kata Pak Denny? Ini Udah orang banyak nih Pamekasan itu Kak booknya Denny. udah di mana-mana. Bagaimana, Gimana Mandena? Bundo? Biasanya tampilnya di Kata Pak mana? Denny. Hmm. Gimana Pak Denny? Tampilnya biasanya di mana? Ambo kalau Unisoni dia orang tari, Ambo tuh orang teater di Taman Budaya dari SMP Ambo lah di Taman Budaya. SMA masih ngurusin teater sampai kuliah ngurusin teater di Fakultas Sastra. Puncak pencapaian sebagai pemain teater itu sesudah punya anak satu, udah menikah, kangen-kangen sama teman, main kami dengan sutradara Yose Rizal Manua di Tim dan di Kompas di Bentara Budaya. Setelah itu sudah sibuk bekerja, jadi tetap senang sama teater, sama sastra, dan pekerjaan Ambo kan memang tidak beranjak dari sastra. Jadi ini salah satu puisi Bang Hamid yang sering Ambo bacakan waktu SMA, mahasiswa tepatnya. Nah juga ini ya dibacakan bareng-bareng dengan Uda Taufik Ismail karena Ambo ikut beliau keliling untuk literasi Indonesia. Jadi Ambo bacakan ini di Papua dengan anak-anak Papua dan mereka kaget karena waktu itu sudah ada resistensi di Uncen. Indonesia itu penjajah gitu. Nah, terus saya ajak mereka, ayo kita baca puisi bareng. Nah, dan mereka senang dengan aksen Papua di belakang. Saya bacakan ini. Dan pernah bacakan ini juga di Kuala Lumpur dan selalu menangis. Mewek, melankolisnya keluar gitu. Ya memang kalau dari hati ya emosional kan ya. Betul. Ya. Masya. Ini kayak masih berasa gitu ya. Jadi kalau misalnya bisa dibilang puisi tadi memaknainya gimana ya Mana deh? Berarti ya Indonesiaku jalan berliku. Ya, ini Indonesia di dalam bayangan seorang penyair tahun 78. Kalau sekarang Bang Hamid masih hidup, dia pasti tidak akan menulis seperti ini. Karena sudah berbeda sekali situasinya ya, Mande-Mande dan Pak Denny. Jadi karya sastra itu bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Dia pasti merespon konteks zaman. Jadi pada masa itu dalam apa ya, melihat situasi kekhawatiran, semangat jiwa sosial, respon sosial seorang penyair terhadap situasi zaman. Seperti dulu Pak Taufik menulis tentang Pulau Jawa seperti angsa-angsa yang berenang dan akan tenggelam. Tapi itu mungkin pada saat itu dia melihat kegalauannya terhadap negerinya. Tapi sekarang mungkin sudah berbeda lagi gitu loh. Walau tetap ada kritik karena seorang penyair tugasnya ya memang harus merespon sosial politik budaya negerinya gitu loh. Meski tidak semua sih begitu. Seperti Pak Sapardi yang kita kenal banyak menulis tentang sajak-sajak cintanya. Tapi kalau kita mengenal W.S. Rendra dan segala macam, semua masih merespon sosial politik negerinya. Pilihan Ya, sih. memang itu salah satu ini kita ya, bagaimana kita mengasah hati nurani kita ya. Saya rasa bagi pemimpin juga siapapun itu di semua level karya-karya sastra ini tetap diperlukan karena dari situlah hati nurani kita tetap tajam sehingga pemimpin itu kan semakin tinggi kan semakin berdampak apa yang dia putuskan. Coba bayangkan kalau hati nuraninya tumpul. Nah, itu kan akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Nah, jadi saya pikir kalau karya sastra kita ya mesti diakui lah sangat kaya. Jadi, nah cuma itu tadi di tengah perubahan zaman yang sekarang cenderung menjadi materialistis,
walau bagaimanapun kan untuk mempertahankannya kan perlu uang. Nah, makanya kalau mau kita survive, kita harus beradaptasi. Nah, jadi bagaimana caranya untuk tidak mau tentu dukungan pemerintah, tetapi harus kita mutar otak juga untuk beradaptasi dengan kekinian. Nah, itu yang tadi saya contohkan Korea itu. Bagaimana sekarang tadinya itu kan menjadi sebuah industri tapi di negaranya. Kalau kayak sastra kita mungkin yang paham, yang tersentuh, yang menangis orang Indonesia kan. Tetapi bagaimana one day kalau karya ini dimainkan dalam bahasa asing? Apakah Betul. bahasa Inggris atau bahasa Perancis? Karena kemanusiaan itu kan sebenarnya universal. Ya. Ketika sentuhan-sentuhan kemanusiaan tidak menutup kemungkinan, misalnya bagaimana ketika kita melakukan katakanlah penggalangan dana untuk membantu anak-anak yang kekurangan makanan di Afrika misalnya. Nah, itu kan bisa itu kita gali dari akar budaya kita yang relevan, kita tampilkan dalam bahasa asing misalnya. Tapi ini kan perlu seniman kerjasama dengan seniman, ya kan? Itu nggak bisa intervensi government itu. Nah, ini yang harus kita go global gitu loh. Nah, ini saya rasa mungkin apa yang dilakukan Kemlu ya, Bundo Sony ya, selama ini itu kan lebih ke dalam ya, memperkenalkan, membawa orang asing ke dalam. Nah, bagaimana kalau suatu saat kita lakukan arus balik, ya kan? Setuju Kita banget. apa yang ada ini kita proyeksikan ke panggung global gitu loh. Ya. Ya. Dari bahasa lokal kita buat bahasa Inggrisnya. Nanti Bundo Indah kalau lagi belajar di situ ada seniman, kemudian pantun lokal kita inikan ke bahasa Inggris, mungkin nggak kalah dengan seni karya yang berjudul Romeo and Juliet misalnya kan. Kisah cinta itu kan universal, negara manapun akan merasakan. Jadi saya pikir ini tantangan kita ke depan supaya berkembang. Karena seniman itu kan nggak cukup itu, dia kan pasti menggali lagi, berkarya lagi. Nah, untuk menghasilkan karya itu sustainable, memang harus ada ininya tuh bergabung dengan industri, bergabung dengan tren-tren yang ada saat ini gitu. Nah, ini tantangan kita nih bersama-sama. Izin Pak Denny, kami dengan Mande Tati sebetulnya sudah berencana untuk di program Mande Mancanegara ya, Mande Band ya. Sedikit-sedikit dari cuplikan kaba kita itu mulai kita bagikan nih. Saya udah bagi ke Mande Band, Mande Tati, Mande yang lain untuk diterjemahkan ke bahasa asing seperti Inggris, Jerman, Belanda, bagian kecil saja. Lalu nanti kita kolaborasi dengan Radio Rumah Gadang, kita bacakan ini malam-malam atau dalam sebulan itu berapa kali, sedikit-sedikit dalam berbagai versi mengenai kaba kita. Tapi kemarin belum sempat ya Mande Tati ya. Sebenarnya tujuan tadi ini mau membacakan kaba Sabanan Alu itu sebetulnya untuk memicu itu, tapi saya pikir ini kok kayaknya kurang pas gitu loh. Jadi rencana itu sudah ada sih di kita di tim di komunitas ini gitu loh. Mudah-mudahan berjalan dan mohon dukungannya Pak Denny, mulai dari kaba-kaba kita ini sedikit dari kita terjemahkan ke bahasa asing, nanti kita dengarkan. Kalau orang kita udah sering ya mendengar kaba dalam bahasa Minang, tapi ketika ada kabanya dalam bahasa Minang, bahasa Indonesianya, dan kemudian bahasa yang ketiga adalah bahasa Belanda misalnya, itu akan sedikit menghentakkan orang, kaba dalam bahasa Belanda gitu. Nah, kita sedikit saja. Nanti orang kalau ada yang tertarik bisa menindaklanjuti gitu. Saya setuju Assalamualaikum. Ide itu. Ya, Mbak Dede, sorry. Sedikit untuk menyambung tanggapan Pak Denny tadi.
ya mungkin untuk mengasah ketajaman atau kepekaan kita semua, apalagi generasi muda, yang mungkin perlu di pemerintah atau Pedanka memasukkan pelajaran ke itu. Ya dulu waktu saya sekolah SMA mungkin masih ada, nggak tahu sekarang itu pelajaran kesusastraan. Ya. Kesusastraan atau literatur dari SD, ya dari kecil kan. Mungkin anak-anak muda mungkin anak muda sekarang mungkin tidak ada yang baca surau yang roboh hasil-hasil kesusastraan Indonesia itu terutama Minang, ya robohnya surau kami atau yang lain-lain. Jadi itu ya diminta untuk di pelajaran kesusastraan atau literatur. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih, Mbak Dede. Waalaikumsalam. Ya, mungkin itu juga, ya saya juga nggak terlalu familiar. Sepertinya mungkin di sekolah mungkin tidak sedetail itu lagi sepertinya ya, Mbak Deben ya, dan juga Mbak Dede mungkin yang tahu ya di kita. Berarti Taman Budaya pun sekarang sepertinya sudah yang di Padang sendiri, Mbak Dede, tidak terlalu difungsikan lagi sepertinya sekarang ya. Karena dulu zaman Indah juga masih sekolah SMA tuh dulu ada kegiatan sering sekali kita di Taman Budaya teater, kemudian ada kegiatan kebudayaan lain. Nah sekarang mungkin agak di Minang sendiri itu udah mulai. Jadi kalau dulu kan pada ini kita ada kegiatan Taman Budaya kan mana ada orang pasti datang ke situ dan itu selalu rutin diadakan. Sekarang pun udah di Padang sendiri udah sangat jarang juga. Ya itulah banyak yang sudah merasa kehilangan juga kita di Padang sendiri Mbak Dede ya. Untuk kegiatan seperti ini gitu. Jadi mungkin ya harapannya ke depannya dan tadi seperti disampaikan Pak Denny, kita lakukan nanti untuk yang keluarnya lagi gimana nanti yang seperti Mbak Dede sampaikan dalam Kaba, dalam 3 bahasa yang juga bisa diketahui oleh orang-orang luar sana dan mereka juga ingin belajar. Begitu. Makasih banyak Mbak Dede sudah sharing dan cepat sembuh, semoga segera pulih. Dan itu udah keren sekali walaupun dalam keadaan yang recording stopped. Ya, terima kasih. Luar biasa. Recording in progress. Oke, terima kasih Mbak Dede. Nah, Bapak Ibu ini sebenarnya kita tadi agak mundur rundown-nya, tapi kita akan segerakan untuk bisa mengcover semua yang ada di agenda kita. Kita lanjutkan, izin ya Pak Denny dan Mande Ben. Ini kita akan mendengarkan pantun dan dendang dari Mandeir Jawarni SS. Assalamualaikum pemuka ketua, bismillah dendang dimulai. Ampun jemaah basalatu, kami nandukan jadi pandai. Ampun dimohon pada Allah, maaf kepada orang yang banyak. Salam tajilu kanan rapi. Inak basibat jebasisih bukan bahilu jebabate. Dari ujung sampai kapangka, dari tanah lapeh ke tapi, dari ranah tarik ke rantau, sampai ke rantau mancanegara di lingkung sambah kasadana. Malapeh niat dalam hati, pambaya kabah salam hukum. Kami tulik mande-mande mancanegara, sadong bedendang kabah tangan.
Masya Allah, Mbak Deir, iko kalau wananga dendang deh Mbak Deir, ke apa Denny? Masya Allah, keren sekali. Mbak Deir nih ada juga. Iya. Mohon maaf nggak buka video Mandenda. Iya, Mbak Deir. Sedang bakal lebui ke melalui alun jo lalok lah buyang-buyang. Jadi ikut mungkin kurang tadanga tadi ndak Mandenda isi dari carito pantunku kan kurang tadanga. Tapi mudah-mudahan nanti satu hari nanti wak, bisa danga lebih jaleh. Cuman intinya tuh kerinduan untuk orang rantau. Nah, Ya, iko malang lai. Kayak itu. Sabah denai mananti ai. Sabah kami menanti lamojo lambe ika pulang yuo. Jadi orang nan badendang itu sendiri soalnya ndak sandek-sandek suaranya dek marason ba rasonyo menanti tuh jo haruk menanti dan suatu hari pasti kabasuo. Itu mungkin mendendah ulasannya. Insya Allah. Ya, soalnya ada nama Pak Denny di dalamnya, cuman terlampau panjang videonya patang dipotong. Gitu ya. Sampaikan langsung, Mbak Deir, sampaikan langsung saja. Iyo, sampaikan langsung aja kini yo. Panjang Coba mantunya disabuyan. Bungo cimpago kambang biru. Bungo cimpago kambang biru tumbuh di ulak karang lokan dibawa sultan kamalako tampak nan dari padang panjang sakit badan menanggung rindu nan bak lawi digoyang topan nan bak bumi diguncang gampo Pak Denny jauh di rantau orang Pak oi iya oi iya malang laya deh teman Ben. Bu Ben, langsung pesan tiket Bu Ben, pulang kampung bisa. Insya Allah ya, Masya. Aduh, luar biasa Bu Nur. Begitu kayanya ya kita di 3M ini segala macam. Deir nih membuat apa yang dirantau segera pengen pulang, agak kampung. Iyo, kalau suara satunya tadang jaleh tuh yo tuh Mama Neben suatu hari lah Nawak bisa dengar suara salon nan agak jaleh. Ini Bu Ben apa namanya kualitas budaya yang kita tampilkan hari ini berkelas. Yes. Mulai tadi tarian dari Sanggar Suryani Bundo Soni, terus Bundo Sastri tadi ya, Bundo Ir gitu. Kalau kita bisa mencari dukungan untuk sound system dan bandwidth yang cukup, ini mungkin bisa ditampilkan kualitasnya sama dengan kualitas yang apa adanya. Ini kan agak tersendat-sendat karena bandwidth ini, karena kualitas internet. Nanti coba deh kita pikirkan, nanti deh coba cari teman-teman ya, untuk kita mungkin kalau yang khusus budaya ini perlu kita khususkan ini, ya kan, karena kualitas suaranya itu penting, ya kan, kualitas gambarnya itu penting. Kalau kita diskusi-diskusi saja kayak dengerin suara Denny kan nggak penting kan, mau bagus apa enggak gitu. Penting. Insya Allah Pak Denny. Ya, we count on you Pak Denny. Siap. Iya. Ya ini kepikiran juga sih, Be. Misalnya kalau ketika kita mengadakan acara yang tadi mungkin Pak Denny sampaikan, kita undang yang seperti Pak Denny sampaikan ya mahasiswa-mahasiswa atau orang-orang luar sana lah. Jadi nggak cuma internal kita dan juga mungkin yang kita rekan-rekan dan yang kita undang juga seniman, sehingga kalau seniman dengan seniman tuh pasti langsung connect tuh. Iya kan? Iya, jadi makin ramai Pak Denny ya. Saya aja nggak punya darah seni tersentuh kok, apalagi seniman. Mande Ben,
Mungkin Yes. bisa menambahkan sedikit, bisa kita mungkin mengkontak teknisi dari Talenta Group. Mereka juga punya teknisi yang berkualitas. Mungkin nanti suatu saat kita bisa minta kerjasama dengan Made Sastri Bakri, insya Allah. Ya, Ya pokoknya coba kita deh. akan Jadi usahakan dari beberapa macam jalan lah gitu. ya Iya, insya Allah. khusus kalau ada penampilan seni, karena itu kualitas gambar dan suara penting. Right. Ya, Yeah. insya Allah. Nanti Kalau insya kita Allah diskusi diusahakan. biasa, mungkin apa yang kita punya hari ini udah cukup kalau diskusi saja. Right. Insya Allah. Ini Akan suatu proyek kita pada ini proyek Ya, Mandeh Minang Mancanegara, insya Allah. Ya. ya. insya Allah. Ya, Amin. oke. Ya. Ini sebagai kita Amin. ini tadi bilang masih banyak nih Pak Dede rentetannya. Ini kita akan lihat dulu video pertama nih dari Afrika nih ya, Mande ya, dari Ghana Afrika ada Dr. Erna Putri Abidin yang juga sharing pengalamannya perayaan 17 Agustus. Dipersilakan mungkin videonya Made Soni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka, mande-mande, mancanegara. Salam dari Erna. Ambo tinggal di Ghana. Alalamo tinggal di Afrika semenjak tahun 1992. Ngomongnya di Mozambik, kemudian Uganda dan Malawi, pindah ke Ghana, terus wawasan kerjanya ke Burkina Faso, Nigeria gitu. Nah, kalau bercerita tentang perayaan 17 Agustus ini rasanya ada yang spesial gitu. Saya aja sih nggak pernah ikut-ikutan ke KBRI karena ambo tinggal di negara-negara yang KBRI-nya di negara tetangga. Nah, lain waktu masih ketik-ketik atau masih muda-muda di Indonesia ikut-ikutan awakna merayakan 17 Agustus menarik tambang sama-sama ibu-ibu RT. Nah, cuman karena ada rasa kebangsaan, rasa cinta dengan tanah air gitu. Jadi kebetulan ada media seperti LinkedIn, Twitter, Instagram, ada film-film yang bagus lah gitu, pendidikan gitu. Nah, terutama tentang kelahiran bangsa Indonesia. Jadi ikut-ikutan aja ngambil film tersebut dimasukkan ke LinkedIn. Nah, terus tak cerita lah seketik atau ada poster-poster yang foto-foto awak bisa ditempelkan. Dibuat-buat lah gitu, dikirim ke Instagram, kasih semangat lah, kasih ke Twitter, kasih selamat ke bangsa Indonesia, bilang ke dunia gitu betapa bangganya saya itu lahir sebagai orang Indonesia gitu, dan yang bersatu dan membangun tanah air walaupun kita terdiri dari berbagai suku, tapi alhamdulillah rasanya aku senang mande-mande. Nah, itulah cerita bos ketek dari Ghana. Nah, maaf ya mande-mande, saat ini direkam dulu suaranya karena takut nanti internet di lapangan indah lancar gitu, karena rencana hari Minggu itu pergi ke lapangan ada semacam uji coba di lapangan gitu. Assalamualaikum mande-mande, selamat ya, salam merdeka, semangat selalu ya. Assalamualaikum sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Erna di Ghana, Afrika, walaupun tidak ramai di situ, malah mungkin tidak banyak orang Indonesia, tapi beliau merayakan kemerdekaan dengan caranya sendiri. Tadi ya memposting kegiatan gitu ya, Be ya, di situ ya Pak Denny, ini unik sekali sih. Jadi ya memang kalau di rantau itu rasa nasionalitas kita tuh makin tinggi ya Pak Denny ya. Pokoknya jangan sampai kita tidak merayakan hari kemerdekaan kita di luar sana begitu. Oke, mungkin ini kita langsung saja ke next berikutnya. Semoga ini tidak akan terlanjut selesainya. Kita akan lihat tari piring lagi nih dari Talenta ini ya, Mande ya, dari Bu Sastri Bakri.
Ini kalau nggak salah kegiatan yang kemarin nih, tari piring dan talenta. Dipersilahkan Mbak Desani untuk menyampaikannya. Belum ada. Mungkin sebelum menampilkan si talenta, saat ini rombongan yang sedang menari ini dalam perjalanan ke Tongtong Belanda, karena tidak ada nampaknya Mandesas di dalam Twitter, tapi mereka sedang dalam perjalanan menuju Amsterdam atau Den Haag ya, untuk menghadiri Tongtong. Mungkin nanti Mande Tati pun akan bersobot dengan tim ini. Video yang ditampilkan memang pernah ditampilkan di dalam Randai Malin yang di Taman Ismail Marzuki bulan Juni yang lalu. Jadi ini yang akan ditampilkan oleh mereka. Mereka juga akan membawa Randai di Tongtong nanti. Jadi ini adalah peserta-peserta yang tadi dititipkan, tolong ditampilkan ya di acara Mande. Jadi ini adalah peserta yang berangkat ke Tongtong Belanda. Jadi alhamdulillah Minang tetap bisa berkesenian, berkarya, dan banyak yang menikmati di Eropa. Ini kita sebentar juga ditambahkan dulu sebentar juga, alhamdulillah kami waktu itu Mandesoni dan Ambo bisa hadir pada acara pentas Malin-Kundang di Taman Ismail Marzuki. Jadi suatu kesempatan yang luar biasa. Jadi Ambo sudah menyaksikannya dengan live, dan sekarang ini kiriman dari mereka sambil mengucapkan selamat merayakan Hari Kemerdekaan online, karena mereka memang dalam perjalanan yang baru berangkat dari Amsterdam, dari Jakarta menuju Schiphol. Terima kasih. Ya, mungkin ditambahkan juga Randai ini mereka juga berlatih dengan menggunakan bahasa Belanda. Jadi kalau menurut Desas unik karena punya tantangan sendiri, harus mengganti dialog ke dalam bahasa Belanda supaya nanti penonton pun bisa relate dengan ceritanya. Nah, cuplikan tari Ike adalah salah satu dari pagelaran Randai pada saat Malin-Kundang merayakan pernikahannya dengan istrinya yang dari negeri seberang. Oh ya, mengenai bahasa Belanda, Ambo yang menolong menerjemahkan adegan beberapa yang dalam bahasa Belanda, karena Ambo menyarankan dianggap perlu untuk ada adegan yang berbahasa Belanda supaya ada connect dengan publik. Itu sekedar inside information. Keren Mbak Tati. Wow, ini kita akan menyaksikan setelah ini ya cuplikannya ya Mbak Desani. Tapi
Oh, berikan tepuk tangan meriah. Berarti kalau ini tari piringnya kolaborasi dengan folklore gitu ya? Apa gimana tuh nih Sony? Dia Ya, ini ada paduan grup ya? ya, jadi karena sebenarnya tari piring yang ditampilkan tadi merupakan bagian dari cerita Randai. Jadi kalau kita lihat latar belakangnya itu adalah pemain Randai dan Malin Kundang yang bersama istrinya. Sementara legaran-legaran yang disusun pada Randai itu yang sebenarnya terjadi. Jadi tadi itu cuplikan tarian saja, tapi yang Randai keseluruhannya memang itu cukup panjang kalau ditampilkan. Oh iya, Nah, ini yang betul. yang akan dilihat Itu lagi ada oleh Melintasi nanti di Tongtong Belanda. wow, keren. Semoga lancar nanti nih. Berarti perjalanan ke Belanda nanti ya ini berapa lama Dalam kegiatannya? perjalanan. Oke. Wow, ini mantap. Nanti udah ada bahasa Belandanya yang dia udah dibantu sama Mandetati juga. Keren banget nih. Wah, sayangnya belum sampai. Keren Mandetati. Ya, tadi tuh Pak Denny sebenarnya berarti di Belanda juga ada Malin Kundang tuh ya, Bu Tati ya? Dibawa dari Padang. Dibawa dari Padang. Tapi Enggak, banyak Malin Kundang yang maksudnya sebenarnya. cerita Malin Kundang itu kan juga universal. Pasti orang Belanda juga, oh iya anak saya juga kayak gini nih katanya. Ya banyak karena Iya mereka kan? kurang Nah, makanya kalau santun pada diterjemahkan orang ke tua. bahasa Belanda langsung connect tuh. Ya hanya sedikit adegannya. Karena juga cukup sulit ya untuk lidah orang Indonesia mengucapkan bahasa Belanda kalau hanya waktu Ya. sedikit. Jadi hanya poin-poin yang paling penting saja. Ya. Oke. Oh iya ya, berarti teman-teman yang di situ menghafalkan juga, Mbak Tom, sampai ke pelafalan gitu ya, Mandetati ya, teman-teman yang ikut ini. Ya, Keren. tidak Semoga mudah ya bahasa Belanda karena lidah tongfalnya itu kata orang Belanda berbeda dengan bahasa Inggris. Jadi untuk mengatakan sepertinya lai gitu juga sulit sekali karena itu tidak ada bunyi sengau yang ada di kita gitu, tidak mudah. Iya. Wah, bisa juga nih kita buka tempat bisa belajar bahasa bareng nih kayak pada ini bahasa Vietnam, bahasa Belanda, Siap. nanti apa? Anak pada ini Keren juga di nanti. Belanda sekarang lagi belajar. Iya, anak saya juga di Belanda tuh, Bu Di mana Tati. Pak Denny? Di Tilburg. Oh jauh, agak jauh ya. 1,5 jam mungkin dari kami dari sini. Ya. Insya Iya, Allah. dia Kalau lagi belajar global law. Oke, wow, oke. Mungkin Pak Denny bisa ke sini suatu saat, bisa ketemu. Insya Allah. Sekarang Insya Allah. dubes kita yang di sana kan tadinya dubes di sini tuh Pak Maerfas. Oh gitu ya, oke. Orang Padang Panjang. Orang Nawaju iya kemarin. Orang Padang Nanti dia Panjang. lihat videonya ada sedikit cuplikan nanti kalau kiriman dari Belanda diputar. Surprise. Iya. Oke. Ya, ditunggu-tunggu nih bentar lagi dari Belanda nih. Sebelum ke Belanda, kita ke Australia dulu nih ya, Mandetati ya. Mampir dulu bentar melewati kampung sebentar, tiba di Australia. Oke, mungkin kita silakan Mandetati. Volume. Ya, coba volumenya apa emang kecil mungkin. Iya, dari sananya kecil sekali. Kecilnya. Kita ulang sekali lagi nih, memang cuplikan pendek dari Melbourne. Suaranya juga udah dimaksimalkan. Oke, terima kasih Sony. Itu cuplikan singkat dari Australia. Bisa kita lihat kayaknya di sekolah juga tadi ada ya. Di share juga. Siapa yang tadi mungkin dari Australia? Mandi kita share. Dari Melbourne, nggak bisa hadir katanya karena di sana sudah larut malam, jadi hanya mengirimkan beberapa foto yang bisa di share. Tapi semangatnya luar biasa. Udah dini hari kayaknya di sana ya.
Oke, makasih Mbak Tadi sudah bantu menyampaikan, Mbak Deswani sudah bantu menyampaikan untuk di Australia. Nah, ini kayaknya surprise yang ditunggu-tunggu nih dari Mbak Tati di Belanda. Oke, dipersilakan Mbak Deswani. Ya, Ada videonya kan sebelum ya Mbak Tati? ada, insya Allah Silakan Mbak ada. silakan Mbak Tati dulu. Bisa kelihatan? Kelihatan, tapi belum ada Sudah. suara. Ya, Oke, sekian terima dari Belanda. Em, sebetulnya Amor tadi dimintakan lagu pemutaran dari Anneke Grunlo, apa namanya itu lagu eh, orang-orang Belanda kebanyakannya mempunyai latar belakang Indonesia yang mencintai Indonesia karena mereka punya eh, kedekatan dengan Indonesia. Dan jadi orang-orang Indo di sini itu sangat apa namanya sangat mencintai Indonesia. Makanya tadi waktu pertama kali ada kincir air ya dengan mengibarkan bendera. Jadi itu dan di Belanda terasa sekali kedekatan kita dengan masyarakat Indonesia karena negaranya kecil, kita bisa berkumpul dan tadi di video itu diperlihatkan bahwa banyak sekali orang yang memakai pakaian-pakaian daerah sehingga kelihatannya semarak sekali. Apa namanya itulah sedikit kesempatan dan bisa tadi berfoto dengan Pak Dubes dan Ibu, tetapi tidak bisa ngobrol ya karena dalam suasana pesta. Sekian yang bisa
digambarkan dari Belanda, tetapi walaupun Belanda kecil, tapi kecintaan terhadap Indonesia sangat luar biasa. Terbukti dengan maraknya lagu-lagu tempo dulu, keroncong yang dinyanyikan oleh mereka. Jadi itu suasana di Belanda itu sangat dekat sekali dengan Indonesia, begitu. Sekian. Ya, terima Mudah-mudahan kasih. bisa Ya, terlihat sekali ya di Belanda tadi banyak ya baju daerah itu sepertinya lengkap juga di situ tadi yang menggunakan ya Mandita penampilan-penampilan juga ya oleh Insya Allah. Ini Ambo Masya Allah. ada apa berita dari Mandebela apa gimana ya? Mandebela mengirimkan video, apakah bisa masih disisipkan? Masih bisa dikirimkan apa tidak? Ini baru aja semenit yang lalu diberikan kepada Ambo. Apakah masih bisa di-share dari kiriman dari Mandemela? Ambo kirim ke grup, silahkan ditanggapi. Karena memang ini sudah menjelang akhir. Ya, ya benar, ini sudah untuk terakhir ini yang dari Mande juga ini. Karena baru bangun katanya, karena mungkin capek ya kemarin ada perayaan gitu. Jadi terserah bagaimana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, Mande-mande. Ya, waalaikumsalam. Jadi Abdi, mohon maaf ini Mela terpar jadi baru bisa bangun. Mohon maaf. Tadi udah berapa kali dibangunin sama anak-anak sama suami. Iya bentar. Ini juga suara udah mulai hilang. Jadi Mela off kamera dulu nggak apa-apa ya. Mohon maaf Mande Ben, Mande semuanya, Pak Denny. Salam merdeka. Ini sampai ke bawah-bawah mimpi kayaknya nih acaranya Bunda Ben. Iya, karena kemarin alhamdulillah kita selesai pulang sampai rumah tuh jam 2:30 gitu Pak Denny, pagi dini hari. Karena ya pesta rakyat ya kan, jadi ada bazar dan memang ini pertama kali Mela bazar hanya Mela dan keluarga. Biasanya Mela bazar suka ada partner Mela ajak gitu kan ya, mahasiswa dan lainnya gitu. Tapi qadarullah karena liburan juga, jadi pada di Indonesia ya udah Mela sendirian gitu. Ya kalau bisa diputar Udah coba ini, tapi ini belum bisa terdownload karena memang mungkin harus di-download ya. Sudah dicoba tapi belum. Jadi ya nggak apa-apa, boleh diputar boleh. Mela, kita bisa jadikan Mela sebagai co-host. Jadi langsung saja Mela bisa. Bisa. Oke. Coba ya. Berapa panjangnya Mela? Berapa? Umuzid. Berapa menit? 3, cuma 3 menit. Ayo silakan. Sudah di ini co-host. Oke, co-host berarti di sini share screen ya, bentar. Screen. Oke, start now. Tahu nih. Bentar lagi. Atau mau Indah coba, tapi mungkin tidak di-download dari WA saja ya, Indah coba ya. Iya. Ini ya. Boleh. Ini aja, jadi tidak di-download. Kan suaranya. Voice. Dan kemarin yang hadir itu sepertinya lebih dari 3.000 pengunjung. Dan Masya Allah meriah sekali gitu kan ya. Pak Denny, Mande Ben, semuanya. Dan alhamdulillah berjalan dengan aman, lancar, damai gitu kan ya. Dan makanan pun yang disajikan bervariasi, harganya pun bervariasi. Dan Mela saat itu menjual makanan memang tidak banyak karena memang sengaja gitu kan, soto Padang ya kan, alhamdulillah pada suka yang beli gitu kan,
nggak nyangka juga karena Mela juga udah lupa kan sebenarnya rasa soto Padang itu gimana karena terakhir makan soto Padang tahun 2018 ya kan. Tapi ya dengan modal ini dia silakan. Suaranya nggak ada ya apa? Bilang Ada timbul. suaranya. Yaitu suasana tadi di awal ada semacam upacaranya. Kita upacaranya itu memakai pakaian daerah. Dan Mela memakai pakaian daerah tentunya dari Sumatera Barat, tapi kali ini tidak memakai sunting, tapi memakai tingkulua, ya kan? Dan itu penasaran orang-orang pada nanya ini pakaian apa, sambil ada yang menanyakan, Ibu jualannya udah habis belum ya? Gitu kan ya. Kan biasa bawa pakai tingkulua di atenya, ada bawa apa tuh apa sih namanya lupa Mela, itulah ya kayak gitulah ya, atau apa sih yang acara-acara besar gitu kan ya. Nah jadi dan alhamdulillah nggak nyangka juga ternyata Atase Hukum baru hadir ya Pak, baru ada di KBRI Riyadh, datang dan beliau itu asli orang Bukit Tinggi. Nah jadi ya dan juga Mela di sini alhamdulillah Pak Denny, Mandeben, kami komunitas orang-orang Minang, khususnya perempuan Minang, kami sudah membentuk komunitas yang sudah resmi didaftarkan di KBRI Riyadh yang dinamakan Mande Haramain. Mudah-mudahan nanti Mande Haramain dan 3M kita bisa berkolaborasi dan insya Allah di bulan September kalau tidak ada halangan kita akan soft launching, itu akan online dan offline. Seperti itu. Mohon maaf banget Mela beneran karena kemarin beres-beres terus tidurnya juga pagi akhirnya tepar lagi. Mohon maaf banget ya Pak Denny, Mandeben dan mande-mande semuanya. Terima kasih Mandela sudah ikut bagaimanapun ya, itu lebih kita appreciate. Iya, terima kasih Mandemela sudah sharing ini. Sepertinya juga sangat ramai ya di Arab ya, Mandemela untuk banyak sekali WNI. WNI banyak dan di beberapa hotel hotel bintang 5 ke atas itu juga merayakan Pak Denny dan di beberapa daerah. Terima kasih Mandemela. Alhamdulillah kita sudah jalan-jalan keliling dunia dari tadi untuk melihat bagaimana perayaan 17 Agustus di belahan dunia sana dan tentunya ini juga kalau di Indonesia sudah jam 10:30 dan terima kasih untuk yang masih stay Bapak dan Ibu dari Indonesia juga ada Mandeben, Pak Denny terima kasih banyak Pak sudah stay sampai sekarang ini udah berapa jam kita sampai 3 jam ya Be? Luar biasa. Senang sekali Pak Denny bergabung dan tentunya sebenarnya apa yang tadi kita juga sempat diskusikan ya Be ya Pak Denny dan juga mande-mande yang lainnya tadi bahwa ya seperti tadi bagaimana budaya kita di Indonesia ini juga bisa dikenal lebih luas lagi, tadi sudah di-share oleh Mande Ade juga dan Mandeir kalau langsung atau kalau live itu pasti suaranya akan lebih keren lagi dan akan menyentuh orang-orang di rantau untuk segera pulang. Kayaknya tadi Pak Denny udah langsung pesan tiket kayaknya tuh untuk segera pulang Mandeben juga. Makasih juga Mbak Deson, juga Mbak Tati, nih Pak Yugo, Bu Dede, Mbak Deir di Rumah Gadang, kemudian juga ada Bu Andung, ini ada Mbak Mela, Bu Neti juga. Mungkin saya minta untuk semacam apa ya kata-kata penutup mungkin dari Pak Denny untuk kegiatan kita hari ini, boleh disilahkan Pak Denny. Ya mungkin nggak panjang-panjang, saya cuma mengucapkan alhamdulillah acara kita sudah selesai dan apresiasi yang sangat tinggi untuk bundo-bundo semua. Ini walaupun jumlahnya mungkin tidak terlalu banyak ya, tetapi kualitasnya. Ini orang-orang yang hadir hari ini betul-betul orang yang memiliki semangat tinggi. Justru
motor-motor penggerak ini munculnya dari tokoh-tokoh seperti ini. Nah, jadi nggak usah terpengaruh kita harus melaksanakan acara dihadiri ratusan orang sampai ribuan orang. Itu nomor 2. Yang penting itu kepuasan kita. Yang penting itu bagaimana kita saling menguatkan, bagaimana kita menghabiskan waktu 3-4 jam itu tidak merasa rugi, tetapi malah kita merasa untung. Kenapa? Karena ternyata kita punya budaya-budaya yang bisa kita semua tahu tari piring seperti apa, pantun itu seperti apa, tapi yang kita lihat hari ini kan berbeda gitu, ya kan? Nah, itu adalah karena dedikasi. Jadi sesuatu yang datang dari hati itu pasti nilainya lebih. Nah, itu yang saya rasa yang perlu kita hargai. Jadi semuanya bekerja tanpa pamrih, tidak ada honor, tidak ada income yang kita peroleh selain kepuasan dan tekad untuk terus saling dukung dan menjaga budaya kita, karena kita yakin sekali budaya itu bagian yang tidak terpisahkan dari upaya kita mengisi apa yang kita rayakan, yaitu kemerdekaan. Kemerdekaan diraih tidak ada artinya kalau tidak ada dampak apa-apa terhadap peningkatan kemakmuran kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan tentunya masa depan Indonesia. Mungkin itu. Jadi terima kasih sekali lagi. Saya juga kadang orang juga bingung ini Dubes ngapain sih kumpul-kumpul sama bundo-bundo. Tapi ya saya dengan segala hormat, dengan energi yang bundo-bundo ini kan saya juga jadi malu kalau kadang-kadang suka hadirnya sebentar-sebentar atau kadang nggak bisa hadir diundang oleh Bu Ben ya. Tapi itulah ada tugas-tugas lain. Tapi itu tidak mengurangi penghargaan dan rasa hormat kepada bundo-bundo dan bapak-bapak yang ada di sini. Gitu ya mungkin ya Bunda Indah ya. Iya, Pak Denny. Mungkin Bunda Indah, itu ada Bapak Dr. Hadi Coki yang Pengabean, itu mungkin perlu diminta komentarnya sedikit itu. Oke. Pak Coki ini tadi sepertinya belum nyala videonya juga. Mungkin sambil menunggu, mungkin Mbak Deben boleh, silakan Mbak Deben. Pak Coki. Ya, kita minta ya kepada Pak Coki untuk ready memberikan komentar bersama kita semua. Saya berterima kasih banyak atas kebersamaan kita ini. Ya, alhamdulillah. Pak Coki itu alumni kedokteran UNAN, Mbak Deben. Oke. Ya, silakan Pak Coki. Pak Coki, selamat malam Bapak. Belum terdengar suaranya Pak. Belum connect audio mungkin ya. Pak Coki, selamat malam. Tahu sudah tidur apa bukan tidur? Ya, atau mungkin beliau lagi. Itu beliau kalau nggak salah dari grup kesenian UNAN dulu-dulu. Tahun mungkin awal 80-an. Atau pertengahan 80-an. Ya, mungkin kita bisa kontak beliau ya. Nanti kita mungkin bisa minta saran-saran beliau, kerjasama insya Allah. Ya, jadi sekarang kita sudah banyak homework kita. Baik, kita tinggal keep in touch dan usaha. Nah, di sini letaknya peran kita Mandeh Minang Mancanegara insya Allah. Terima kasih Pak Denny atas kesediaannya yang selalu, yang tanpa pamrih. Walau bagaimanapun sempitnya waktu Pak Denny dalam tugasnya ya, sekarang juga gitu sebenarnya. Kami sangat appreciate Pak Denny. Semoga Allah memberkahinya dan melimpahkan pahala yang lebih banyak lagi pada Pak Denny dan keluarga pada negara kita Indonesia, kita semua. Minangkabau, insya Allah. Masya Allah, nih saya dititipin pantun sama Mandeir nih, suruh baca ini, indah nih Mandeir ya. Aduh, tempuh tabang KKP, dari KP lah tabang pulo. Beswo malam kini taraga lapeh nih kali, taraga lapeh, kabacarai tagamang pulo. Aduh, Mandeir kirain lah tak kalau, Mbak Denda. Masih standby Mbak Denda.
Ya, silakan pantun Mande. Iya. Mandeir tuh nya sambil laloknya bisa aja pantun. Sadang mandiri bisa juga. Sambil Sambil- sadang malalon anak Mandinda. Ah. Si Buyong kurang sehat. Oke. Saki apa Mandeir lenda ndak serius? Ndak, insya Allah ndak Pak Deni damam biasa. Oke. Mudah-mudahan jo pantun-pantun Mandeir cegak lo si. Amin, amin, amin. Mancali Pak Deni sama Mandeh Ben insya Allah si Buyong sehat lah. Amin. Masya Allah, Masya Allah. Mandeh kaki. Dari Belando yang pengen awak mungkin dangas kete. Ya, ayo silakan. O Indonesië, mijn geboorteland, het mooiste eiland waar de zon heet brandt, het zoete fruit, de rijpe durian, krontjong muziek en zachte gamelan, het warme land waar ik zoveel van hou. Ik zing dit lied zo graag alleen voor jou, omdat ik dan een beetje bij je ben en zo mezelf verwen. Alles wat ik weet en nooit meer vergeet, Indonesië. Ik hou van jou, mijn geboorteland, prachtig palmenland, Indonesië. Ik hou van jou, de blije mensen en hun stille kracht. De rijke Sawa's met hun groene pracht, waar de malati-bloem het mooiste bloeit en waar de klapperboom het snelste groeit, zoals de tjitjaks lachen aan de wand. Zo ben ik trots op mijn geboorteland. Je blijft voor altijd als ik jou bezing in mijn herinnering. Alles wat ik weet en nooit meer vergeet, Indonesië. Ik hou van jou, mijn geboorteland, prachtig palmenland, Indonesië. Ik hou van jou, alles wat ik weet en nooit meer vergeet, Indonesië. Ya, Ya, Masya Allah. itulah Luar biasa. apa namanya gambaran kecintaan banyak orang Indonesia yang menceritakan tentang kecintaan dan keindahan Indonesia. Mungkin ada kata-kata yang tadi disebutkan juga dimengerti seperti durian, sawah, melati. Jadi kecintaan dia itu kepada Indonesia, tanah kelahirannya tidak akan dilupakan. Dia merasa senang apabila mendengar dan melihat Indonesia. Begitulah dalamnya cinta kasih banyak orang Indonesia, terutama Indo, yang merasa bahwa Indonesia juga itu adalah tanah airnya. Makanya dia tumpahkan dalam lagu yang sangat bila mengerti itu sangat
membanggakan dan menyedihkan. Jadi itulah penutup dari Belanda dengan semangat yang Luar biasa. berkibar-kibar. Masya Allah. Sedikit ya, Terima sedikit kasih. dari Mandeben. Di Amerika sini itu ada beberapa ibu-ibu Belanda yang lahir di Indonesia. Kami dalam Kesatuan Internasional Ibu-Ibu itu beliau-beliau mengaku sebagai orang Indonesia. Jadi kalau saya sendiri Indonesia ditambah lagi dengan ibu-ibu dari Belanda. Mereka memang cinta sekali kepada Indonesia. Anak-anak mereka dikirim ke Indonesia. Yang gadis-gadis yang itu belajar dan mengajar di Indonesia, mengajar bahasa Belanda dan belajar bahasa Indonesia. Begitu memang cinta mereka kepada Indonesia memang tidak Luar ada biasa. Betul. Masya Allah. Ya. Oh, luar Pak Denny biasa dan ya. tinggal anak di Belanda, Pak Denny. Artinya berarti tadi nggak yang di Indonesia. Udah payah Jadi mati kan dengan yang melambai-lambai apa gitu. iya itu. Oke, sekian apa namanya persembahan dari Belanda dan mudah-mudahan pertemuan malam kita ini membawa kenangan yang luar biasa. Amin, amin. Terima kasih Bunda Tati sebagai ketua panitia, Bunda Tati juga sebagai wakil ketua di GoM. Iya, makasih Madebe. Izin ini apakah tidak stabil? Sorry. Oke, tidak apa kita Nggak apa-apa. kan mungkin. Oke, dah sudah. Ya, gimana? Madebe, terima kasih banyak Pak ini. Terima kasih Madebe Kasdonyo, dan mungkin ini sudah di akhir acara kita malam hari ini. Oke, dan harapannya tentu apa yang tadi semangat perjuangan tetap ada untuk orang-orang di rantau juga tentu kami di ranah pun juga nanti akan kita berkolaborasi sehingga terwujud kemerdekaan yang sebenarnya. Nah, ada satu pantun lagi nih, Mandi, untuk penutup. Masih banyak perjuangan kita, ingatlah semangat ketika merdeka. Satukan hati dan kerahkan usaha melalui Minang Mandi Negara agar tercapai jua impian merdeka. Merdeka. Terima kasih Mandi Kasdonyo dan juga semua acara kita malam hari ini, Radio Rumah Gadang Minangkabau, kemudian juga dari Sumber Talenta, kemudian juga dari Sanggar Sofiani, terima kasih, dan Mandesoni terima kasih juga, Pak Denny Abdi terima kasih, semuanya Bapak dan Ibu, dan Prof. Siti Salma juga terima kasih Prof. sudah bergabung sampai jam ini. Dan silaturahmi kita tetap berjalan dengan baik. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Recording stopped. Waalaikumsalam.